Selamat datang jiwa-jiwa yang terpilih. Tak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang sudah berusaha dihancurkan, tapi justru berjalan dengan penuh cahaya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Renungkan itu sejenak, karena itu adalah kamu, sang terpilih. Kamu bukan hanya sekadar bahan pembicaraan, kamu dipelajari seperti sebuah fenomena spiritual. Beberapa orang bahkan begitu terobsesi sampai-sampai mereka bisa menulis disertasi berjudul Kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Bagaimana aku gagal menghancurkan sang terpilih. Dan yang lebih mengejutkan, kamu bahkan tidak berusaha untuk menonjol. Kamu hanya menjalani hidupmu, minum air, fokus pada tujuanmu, terlihat bersinar alami. Tapi namamu masih tersangkut di tenggorokan mereka, seperti keputusan buruk yang tak bisa mereka telan. Fakta. Psikolog menemukan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat seseorang yang memicu refleksi emosional mendalam. Bahkan jika emosi itu adalah rasa bersalah atau iri. Artinya, kamu hidup bebas sewa di lebih banyak pikiran daripada yang kamu sadari. Itulah mengapa orang-orang yang dulu menertawakan kejatuhanmu sekarang berkeringat di balik layar mereka. Menyegarkan profilmu seperti sedang memantau harga saham. Beberapa dari mereka berubah dari mengejek menjadi meniru. Dan bahkan tidak sadar bahwa mereka masih berada di bawah frekuensi yang secara alami kamu pancarkan. Jadi mari kita mulai. Mari kita bicarakan kenapa tak pernah ada yang seperti kamu. Kenapa begitu banyak orang diam-diam terobsesi dengan energimu. Dan kenapa para pembencimu sangat berharap kamu tidak menyadari betapa kuat, tak terlupakan, dan mahal secara spiritual kehadiranmu sebenarnya. Bersiaplah. Aku akan membongkar semuanya. Dengan bukti, pencerahan, dan sedikit sindiran yang benar. Siap? Ayo. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Nomor 1. Kamu bukan sekadar dikenang, kamu tertanam di pikiran mereka. Kamu tidak sekadar lewat dalam hidup mereka. Kamu mengubah lanskap pikiran mereka. Kamu bukan sekadar orang yang mereka temui. Kamu adalah pengalaman yang tak bisa mereka lupakan. Alasan mereka terus memikirkanmu bukan karena apa yang kamu katakan atau lakukan, tapi karena energimu yang melekat. Kamu menjadi bagian dari dialog batin mereka. Suara yang bergema saat mereka sendirian. Standar yang diam-diam mereka coba capai tapi tak pernah benar-benar bisa. Itulah kenapa mereka tak bisa melupakanmu. Kamu bukan kenangan. Kamu adalah cermin. Kamu menunjukkan pada mereka sesuatu tentang diri mereka sendiri yang belum siap mereka lihat. Dan itu sendirinya adalah sesuatu yang menghantui. Beberapa orang masih mencoba pulih dari cara kamu membuat mereka merasa, padahal mereka sendiri tidak paham kenapa. Mungkin kamu hanya hadir sementara dalam hidup mereka, tapi kamu mengubah seluruh perspektif mereka dalam waktu singkat. Dan kini mereka menyadari, bukan kamu yang membutuhkan mereka, tapi merekalah yang selama ini disangga oleh cahayamu. Kamu adalah stabilitas mereka, inspirasi mereka, kompas diam mereka. Dan mereka baru menyadarinya saat kamu pergi. Itulah mengapa beberapa musuh lamamu sekarang mengamatimu dalam diam. Itulah kenapa mereka menguntit halamanmu, mengecek update-mu, menyebut namamu di ruangan seolah kamu adalah hantu yang pura-pura tak mereka takuti. Kamu tidak menghantui mereka karena kamu dendam. Kamu menghantui mereka karena kamu adalah urusan yang belum selesai. Kamu meninggalkan kebenaran yang mereka tak sanggup hadapi dan pertumbuhan yang mereka tolak untuk terima. Dan yang paling mengganggu bagi mereka, kamu tak pernah mengejar, tak pernah memohon, tak pernah kembali untuk menjelaskan nilai dirimu. Kamu hanya menjadi lebih baik, lebih bersinar, tanpa berkata apa-apa. Evolusi seperti itu tak hanya membuat orang penasaran. Itu membuat mereka panik,
Karena kamu tak hanya pergi. Kamu meninggalkan jejak, bukan di hati mereka, tapi di realitas mereka. Dan entah mereka mencintaimu, iri padamu, atau menyesali bagaimana mereka memperlakukanmu, satu hal pasti, kamu masih ada di kepala mereka. Nomor 2, kamu mengungkapkan cerminan diri mereka, bukan merusak reputasi mereka. Mereka pikir kamulah masalahnya. Mereka bersumpah kamu terlalu drama, terlalu sensitif, terlalu berlebihan. Tapi jauh di dalam hati, yang benar-benar mengganggu mereka adalah bagaimana kehadiranmu terus-menerus mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan. Bukan dari kamu, tapi dari diri mereka sendiri. Kamu tidak datang untuk membuka aib siapapun, kamu tidak datang untuk bikin drama. Yang kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Nyata, tenang, jujur. Dan itu saja sudah cukup membuat gempar. Karena kenyataannya, energimu membuat orang tidak nyaman. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu otentik. Dan bagi mereka yang hidup di balik topeng, keaslian seperti itu adalah ancaman. Kamu tidak menyebut kebohongan mereka. Kamu hanya hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu mengungkap kepalsuan mereka tanpa kamu berkata sepatah kata pun. Itulah kenapa mereka masih sering membicarakanmu. Itulah kenapa namamu masih bergema di ruangan yang sudah lama kamu tinggalkan. Kamu tidak merusak reputasi mereka. Kamu merusak ilusi yang mereka bangun tentang diri mereka sendiri. Sekarang, setiap kali mereka memikirkanmu, mereka diingatkan akan apa yang mereka tidak mau hadapi dalam diri mereka. Kamu tidak mempermalukan mereka. Hati nurani mereka yang melakukannya untukmu. Kamu bahkan tak perlu membalas. Hidup sendiri yang membongkar semuanya dengan cara yang brutal dan tak terbantahkan, karena bagi seseorang yang terbiasa berpura-pura, kehadiran jiwa sepertimu yang tak bermain peran adalah cermin terlalu jernih untuk diabaikan. Yang paling membuat mereka geram adalah bagaimana anggun kamu menanganinya. Kamu bisa saja membuka semuanya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan karaktermu yang berbicara. Dan sekarang, saat mereka berusaha mati-matian mempertahankan narasi palsu mereka, orang-orang mulai mempertanyakan versi cerita mereka. Karena konsistensimu, kedamaianmu, dan pertumbuhanmu tidak cocok dengan kebohongan yang mereka sebar. Itulah kenapa mereka panik, karena kebenaran tidak muncul lewat gosip atau balas dendam. Kebenaran itu muncul melalui ketinggian yang kamu capai. Kamu mengungkap mereka tanpa mengungkap mereka. Dan itu adalah jenis pengungkapan yang takkan pernah bisa mereka pulihkan. Nomor 3. Kelangkaanmu terasa seperti ancaman bagi pikiran umum. Kamu membuat orang tidak nyaman tanpa perlu berusaha, karena kamu tidak diciptakan untuk menyatu. Kamu diciptakan untuk berdiri menonjol. Bukan dalam gaya mencolok minta perhatian, tapi dalam cara yang mengganggu apa yang palsu, dangkal, dan berulang. Kamu tidak mengikuti naskah. Kamu tidak melompat-lompat hanya demi diterima. Dan energi seperti itu mengguncang mereka yang merasa perlu menyesuaikan diri demi merasa sah. Mereka terbiasa berada di sekitar orang-orang yang bermain aman, mengecilkan cahaya, dan menghindari kedalaman. Lalu kamu datang. Berbeda tanpa minta maaf, tak mau menyusutkan dirimu, dan tak tertarik mengikuti keramaian. Kamu itu langka, dan sesuatu yang langka tidak selalu disambut. Ia diawasi. Orang-orang tidak selalu tahu bagaimana harus merespon seseorang yang menolak untuk menyesuaikan diri. Jadi, mereka melabelimu sebagai aneh, terlalu intens, atau sulit ditebak hanya karena mereka tidak bisa mengategorikanmu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ini. Keberadaanmu menantang zona nyaman mereka. Kamu adalah gangguan bagi pola pikir rutin mereka. Dan tanpa kamu sadari, kamu membuat mereka melihat betapa sedikitnya mereka pernah mempertanyakan hidup mereka sendiri. Itulah kenapa mereka bergosip. Itulah kenapa mereka meniru gayamu, tapi diam-diam mengejek jiwamu. Kamu bukan sekadar berbeda. Kamu mengganggu sistem yang telah mereka jalani. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka mengagumi keberanianmu, jadi mereka menjadikannya bahan lelucon. Tapi di balik tawa dan tatapan sinis itu, ada rasa hormat,
sejenis rasa hormat yang diam-diam dan membuat tidak nyaman, karena mereka tahu mereka takkan sanggup menjalani hidup seperti kamu. Yang tidak bisa mereka terima adalah kamu tidak mengikuti formula umum, tapi tetap memberi dampak. Kamu tidak berpura-pura menjadi orang lain demi diterima. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan entah bagaimana itu berhasil. Itulah kenapa orang-orang memikirkanmu lebih sering dari yang mereka mau akui. Kamu bukan hanya berbeda. Kamu adalah bukti bahwa ada cara hidup lain, yang lebih bebas, lebih nyata. Dan bagi orang-orang yang bergantung pada persona palsu, itu menakutkan. Karena kehadiranmu diam-diam bertanya, apa yang sedang kamu sembunyikan dari dirimu sendiri? Nomor 4, kamu mengajarkan pelajaran yang egonya masih coba bantah. Kamu tidak datang dalam hidup mereka untuk menguliahi, mengoreksi, atau mengubah siapapun. Kamu hanya jadi dirimu sendiri, tulen, jujur, konsisten. Tapi tanpa sadar, kamu menantang setiap kebohongan yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri. Kamu memicu sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum siap mereka hadapi. Melalui tindakan dan kehadiranmu, kamu menunjukkan arti tanggung jawab, harga diri, dan berjalan dalam kebenaran, walau terasa sepi. Dan itu bukan hanya asing bagi mereka, itu mengancam. Ego mereka sudah bertahun-tahun membangun identitas palsu berdasarkan performa, kepura-puraan, menyenangkan orang lain, atau permainan kekuasaan. Lalu kamu datang tanpa minta perhatian, tanpa butuh validasi. Hanya hidup dalam kesejajaran dengan dirimu sendiri. Dan tiba-tiba, semua yang mereka pikir sudah mereka pahami, mulai retak. Kamu tidak perlu menyudutkan mereka secara langsung. Integritasmu yang berbicara. Kedamaianmu memperlihatkan kekacauan mereka. Disiplinmu membuat alasan mereka terlihat lemah. Dan ego mereka tidak sanggup menerimanya. Mereka bukan marah karena kamu menyakiti mereka. Mereka marah karena keberadaanmu membuat mereka harus melihat bagian diri mereka yang selama ini mereka hindari. Bagian yang butuh disembuhkan, kesombongan yang butuh direndahkan, dan ketidakamanan yang bersembunyi di balik semua kebisingan itu. Dan alih-alih berkembang, mereka memilih membencimu. Karena lebih mudah menjadikanmu sebagai penjahat daripada mengakui bahwa kamu adalah panggilan bangun yang diminta oleh jiwa mereka, tapi ditolak oleh ego mereka. Mereka masih memikirkanmu, bukan karena mereka merindukanmu, tapi karena mereka masih berdebat secara internal dengan pelajaran yang dibawa oleh kehadiranmu. Mereka masih berusaha menemukan celah dalam dirimu sebagai pembenaran mengapa mereka tidak berubah ketika ada kesempatan. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu kamu tidak pernah berniat menyakiti mereka. Kamu hanya jadi versi dirimu sendiri yang mereka terlalu takut untuk menjadi. Dan itulah yang benar-benar menyakitkan. Nomor 5. Mereka tidak menginginkan penutupan, mereka ingin akses lagi. Sebagian besar orang yang sedang memikirkanmu sekarang bukan sedang mencari kedamaian. Mereka ingin mengulang segalanya. Mereka tidak ingin duduk dan bertanggung jawab. Mereka tidak berguling di malam hari karena hati nurani mereka mendadak bangkit. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah akses ke versi dirimu yang dulu. Yang menutup mata pada red flag. Yang memberi toleransi pada ketidakhormatan. Yang memberi kesempatan karena belas kasih. Dan yang belum sepenuhnya sadar akan nilainya sendiri. Itu versi dirimu yang mereka rindukan. Bukan yang sekarang. Yang lebih tajam. Lebih melindungi diri. Dan itulah kenapa mereka ragu. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, dan bukan sementara. Kamu bukan sekadar menjaga jarak. Kamu sudah menjadi berbeda. Mereka tahu jika mereka kembali, mereka harus berhadapan dengan versi dirimu yang tak bisa dimanipulasi. Mereka harus berurusan dengan batasanmu, kebijaksanaanmu, keheninganmu, dan keteguhanmu. Untuk tidak lagi menerima omong kosong. Dan itu menakutkan. Karena ketika orang terbiasa memanfaatkan kelembutan, mereka tidak tahu harus berbuat apa saat kelembutan itu berubah menjadi kekuatan. Mereka ingin berpura-pura bahwa waktu menyembuhkan segalanya, bahwa segalanya bisa kembali seperti dulu. Tapi itu hanya menguntungkan mereka, karena saat dulu berarti kamu yang melakukan semua kerja emosional.
Kamu memaafkan tanpa perubahan. Kamu memberi tanpa balasan. Kamu mencintai orang-orang yang bahkan belum setia pada dirinya sendiri. Mereka tidak ingin memperbaiki keadaan. Mereka hanya ingin kembali merasa nyaman. Yang membuat mereka gelisah adalah mengetahui bahwa mereka tidak bisa memainkan permainan yang sama 2 kali. Kamu telah tumbuh. Kamu telah naik level. Dan kini, pintu yang dulu terbuka lebar kini memiliki kunci, alarm, dan versi dirimu yang mengajukan pertanyaan dan butuh jawaban. Itulah yang mereka takutkan. Bukan penolakan, tapi pertanggungjawaban. Mereka tidak ingin penutupan. Mereka ingin akses, tanpa usaha. Dan itulah kenapa mereka akan terus berpikir, bertanya-tanya, ragu. Sementara, kamu terus maju. Nomor 6. Mereka mengira kamu naif. Ternyata kamu strategis. Mereka pikir mereka sudah mengenalmu. Mengira sikap tenangmu berarti kamu tidak tahu apa-apa. Mengira diamnya kamu berarti kamu lambat. Tapi yang tidak pernah mereka sadari adalah kamu mengamati segalanya dengan cermat, diam-diam, dan penuh ketelitian. Kamu bukan naif. Kamu sabar. Kamu membiarkan orang menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa mengganggu pertunjukan mereka. Dan kini mereka ketakutan, karena mereka sadar kamu mencatat setiap kebohongan, setiap kontradiksi, setiap manipulasi. Dan kamu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Kamu hanya mencatat. Kamu bukan orang bodoh. Kamu adalah ahli strategi. Kamu membiarkan mereka merasa mereka lolos karena kamu memahami kekuatan dari waktu. Kamu tidak bereaksi saat mereka mengharapkannya. Kamu tidak membongkar mereka saat itu hanya akan menjadi drama. Sebaliknya, kamu mengamati, belajar, dan menyesuaikan diri. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena sekarang mereka tahu kamu punya bukti. Bukan hanya dalam ingatan, tapi dalam energi. Kamu ingat bagaimana rasanya saat mereka tersenyum di depanmu, namun diam-diam merencanakan sesuatu di belakangmu, dan kamu tidak merasa pahit karenanya. Kamu hanya sudah selesai. Kebaikan yang mereka anggap sebagai kelemahan sebenarnya adalah kamu yang memberi mereka kesempatan untuk berbuat benar. Memberi mereka manfaat dari keraguan. Itu adalah kamu yang menguji apakah mereka memiliki karakter yang benar-benar dalam. Dan sekarang, saat topeng mereka mulai retak dan kebenaran menjadi jelas, mereka mulai gelisah, karena mereka merasakan bahwa kamu sudah tidak ikut bermain lagi. Kamu telah menghitung ulang, mengambil posisi baru, dan menarik kembali energimu seperti seorang pemimpin dengan visi jangka panjang. Mereka pikir mereka berhasil menyakitimu diam-diam, tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah membantumu mengasah ketajaman intuisi. Mereka justru mempermudahmu mengenali tanda bahaya di masa depan tanpa ragu. Dan fakta bahwa kamu tidak pernah turun ke level mereka, itulah yang paling menghantui mereka. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu naik level. Sekarang mereka bingung, bertanya-tanya apa yang kamu tahu, seberapa banyak yang kamu lihat, dan seberapa dekat mereka dari terbongkarnya semua kebusukan mereka. Tapi kamu tidak sibuk membalas dendam. Kamu fokus pada hasil, karena mereka meremehkan yang diam. Dan justru yang diam itulah yang seharusnya mereka takuti. Nomor 7, kamu membuktikan bahwa teori mereka tentang dirimu salah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka punya cerita lengkap tentangmu. Mereka bilang, kamu tidak stabil, emosional, gagal, tidak relevan, palsu, terlalu ini, kurang itu. Apapun yang sesuai dengan agenda mereka saat itu. Dan untuk sementara waktu cerita itu berhasil. Beberapa orang mempercayainya. Beberapa menjauh. Beberapa mengamatimu dengan curiga, menunggu kamu menjadi bencana seperti yang diprediksi. Tapi ini masalahnya. Mereka meremehkan ketahananmu. Mereka tidak menyangka kamu akan berkembang. Mereka tidak menyangka kamu akan bersinar, naik level, dan bangkit tanpa menanggapi satu rumor pun. Kamu tidak melawan dengan drama. Kamu melawan dengan kemajuan. Versi kamu yang mereka ceritakan mulai runtuh saat kehidupan nyatamu mulai mencerminkan pertumbuhan. Saat mereka masih sibuk mengulang gosip lama, kamu sudah tumbuh melampaui semua omongan mereka. Kamu tidak hanya pulih, kamu menjadi tak terbantahkan. Dan sekarang cerita yang mereka sebarkan tak lagi punya bobot,
karena seluruh dirimu kini bertentangan dengannya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Energi, kestabilan, kedamaian, dan sinarmu. Itu semua otomatis membatalkan setiap hinaan. Itulah mengapa mereka kini merasa tidak nyaman. Narasi mereka sudah kadaluarsa. Dulu orang membicarakanmu secara diam-diam, sekarang mereka bertanya-tanya. Orang-orang yang dulu mencibirmu kini malah mencibir mereka, karena cerita mereka sudah tak masuk akal lagi. Hidupmu tidak sesuai dengan kebohongan mereka. Kamu terlalu kuat, terlalu jernih, terlalu selaras, dan orang-orang yang dulu menertawakanmu kini bingung bagaimana kamu bisa tetap tenang dan tetap menang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena gosip punya umur pendek, tapi konsistensi bertahan lama. Saat mereka menghabiskan energi untuk menjatuhkan namamu, kamu menggunakan energi itu untuk membangun hidupmu, menyembuhkan diri, menyelaraskan diri, dan hadir untuk dirimu sendiri dengan cara yang mereka tak pernah bayangkan. Sekarang kata-kata mereka terdengar lelah, pahit, dan tertinggal, karena kamu sudah move on. Dan yang lebih parah, kamu membuktikan bahwa mereka salah tanpa pernah mengatakan apapun. Nomor 8, kamu adalah standar yang diam-diam mereka gunakan untuk menilai diri sendiri. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi kamu adalah tolak ukur diam-diam mereka. Di hadapan orang lain, mereka pura-pura puas dengan hidup mereka, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi saat lampu mati, dan mereka sendirian dengan pikirannya, kamu yang mereka bandingkan. Mereka tidak menginginkan hidupmu. Mereka menginginkan kekuatanmu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu tetap teguh meski mereka berusaha keras menghancurkanmu. Mereka tak bisa memahami bagaimana kamu masih berdiri tegak, berkembang, dan bersinar meskipun badai datang bertubi-tubi. Di mata publik, mereka mungkin memamerkan kesuksesan atau berpura-pura unggul. Tapi dalam batin, kamulah yang mereka pikirkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa dia tetap setenang ini setelah semua yang dia alami? Mereka tak bisa paham bagaimana kamu mengubah rasa sakit jadi kekuatan dan perjuangan jadi bahan bakar untuk maju. Sementara mereka masih dibebani oleh rasa tidak aman, menyalahkan dunia atas apa yang belum mereka capai, mereka diam-diam iri dengan kemampuanmu untuk bangkit. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang ketahanan. Dan sekeras apapun mereka mencoba mempertahankan topeng mereka, mereka tidak bisa menyangkal bahwa kamu kini jadi standar. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Mereka mungkin tak pernah mengatakannya dengan lantang, tapi kamu adalah tolok ukur diam-diam itu. Mereka membandingkan diri mereka dengan standar yang tak bisa mereka capai. Mereka mungkin mencoba menjatuhkanmu di depan umum, tapi diam-diam mereka tahu kebenarannya. Kamu adalah contoh nyata kekuatan, pertumbuhan, dan keaslian di dunia yang penuh ilusi. Dan itu adalah hal yang tak akan pernah mereka akui. Tapi itulah yang membuat mereka gelisah setiap malam. Nomor 9, kamu adalah bukti bahwa keberkahan ilahi itu nyata dan tidak butuh izin. Yang benar-benar mengguncang musuh-musuhmu adalah kenyataan bahwa semua yang kamu capai bukan karena koneksi, nepotisme, atau permainan kekuasaan biasa. Bukan soal siapa yang kamu kenal atau apa yang bisa kamu manipulasi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebangkitanmu berasal dari sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan, tiru, atau beli. Keberkahan ilahi. Kamu tidak memintanya. Kamu tidak berkampanye untuk mendapatkannya. Itu bukan tentang menyenangkan orang yang tepat atau bermain sesuai aturan dunia. Itu datang begitu saja. Pengurapan, keberkahan, dan peninggian yang diberikan karena memang ditakdirkan menjadi milikmu. Dan itulah yang membuat mereka gila. Karena sebanyak apapun mereka menyusun rencana, memanipulasi keadaan, atau mengetuk berbagai pintu, mereka tidak bisa meniru apa yang sudah secara ilahi ditempatkan dalam hidupmu. Mereka tidak bisa menyuap semesta. Mereka tidak bisa membeli keberkahan yang kamu miliki. Itu adalah jenis keberkahan yang tidak butuh penjelasan, tidak butuh sorotan. Itu hanya ada. Dan segala yang mereka bangun
setiap langkah yang mereka ambil, setiap koneksi yang mereka andalkan. Tidak ada satupun yang memiliki kekuatan abadi seperti keberkahan yang kamu bawa. Mereka tidak tahan melihat betapa mudahnya kamu bangkit, karena mereka sudah bekerja 2 kali lebih keras, tapi tetap tidak bisa mendapatkan keberuntungan yang sama. Dan bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka tidak punya apa yang kamu miliki, esensi yang tak terlihat, tak tergoyahkan, yang mengalir dari sesuatu yang lebih tinggi dari mereka. Kesuksesanmu tidak cocok dengan rumus mereka. Tidak mengikuti aturan yang mereka pahami. Mereka tahu itu. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Mereka bisa melihatnya, tapi tak bisa menyentuhnya. Mereka bisa merasakannya, tapi tak bisa menggenggamnya. Dan tidak peduli berapa banyak rencana yang mereka susun, berapa banyak orang yang mereka manipulasi, atau seberapa sering mereka bergosip tentangmu, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan keberpihakan ilahi yang sudah menjadi milikmu sejak awal. Nomor 10. Kamu tidak dicintai karena berpura-pura menjadi seseorang. Kamu dihormati karena menolak untuk berhenti menjadi dirimu sendiri. Hal yang sebenarnya menarik perhatian orang yang tidak bisa mereka cukupkan bukanlah versi dirimu yang mereka kira kamu adalah, tapi versi dirimu yang tidak pernah tunduk atau berubah demi diterima. Kamu tidak memelintir diri untuk memenuhi ekspektasi. Kamu tidak mengubah jati dirimu demi membuat orang lain nyaman, atau agar bisa bertahan di dunia mereka. Kamu tetap menjadi dirimu. Dan keaslian yang tidak tergoyahkan itu, penolakanmu untuk berubah demi orang lain, menciptakan aura misteri di sekitarmu yang tidak bisa mereka tiru. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap teguh dalam kebenaranmu. Bagaimana kamu bisa menjadi dirimu tanpa minta maaf di dunia yang penuh kepalsuan dan pencitraan. Kemampuanmu untuk berdiri kokoh sebagai dirimu sendiri telah menjadi kekuatan supermu. Dan itu adalah hal yang menghantui mereka. Mereka berharap bisa melakukan hal yang sama, tapi mereka terlalu terjebak dalam topeng mereka sendiri hingga tak tahu harus mulai dari mana. Mereka melihatmu tetap tumbuh dan berkembang sambil mempertahankan pendirian, dan itu membingungkan mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa sukses tanpa kompromi? Bagaimana kamu bisa bahagia di dunia yang menghargai keseragaman? Aura misterius itu, kepercayaan diri yang tenang, kehadiran yang kokoh, semuanya membekas lama setelah kamu meninggalkan ruangan. Mereka tidak membicarakan kesuksesanmu. Mereka membicarakan keteguhanmu dalam menghadapi kesulitan. Mereka tidak bergosip tentang keberhasilanmu. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana kamu terus menang tanpa mengubah siapa dirimu. Dan kenyataan bahwa kamu tidak perlu berubah, tidak perlu berkompromi, tidak perlu menjadi orang lain untuk bertahan hidup. Itulah yang paling membuat mereka tidak tenang. Mereka mengira kamu akan sama seperti yang lain. Mereka berharap kamu akan mengikuti arus, tunduk pada tekanan, menyerah pada ekspektasi. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan itulah alasan mereka begitu terobsesi. Ini bukan soal balas dendam, bukan soal iri, tapi tentang misteri yang telah kamu wujudkan. Kekuatan diam yang memenuhi ruang-ruang yang tidak bisa mereka jangkau. Mereka tidak akan pernah memiliki apa yang kamu miliki, karena mereka tidak akan pernah tahu rasanya menjadi apa adanya. Dan itu adalah bayang-bayang yang akan menghantui mereka selamanya. Nomor 11. Kamu tidak hanya selamat dari api, kamu kembali dengan cetak birunya. Orang-orang melihat hidupmu terbakar habis dan mengira itulah akhir dari ceritamu. Mereka melihatmu mengalami kehilangan, pengkhianatan, kesendirian, penghinaan, dan mereka mengira itu akan menghancurkanmu. Bahwa kamu akan runtuh, kehilangan arah, dan lenyap. Tapi alih-alih menjadi abu, kamu kembali membawa sesuatu yang tidak mereka duga. Blueprints, rencana. Saat mereka sibuk menunggu kehancuranmu, kamu berada di kedalaman, mengumpulkan pengetahuan, menyerap kebijaksanaan, dan membangun kembali dari dalam. Kamu tidak hanya bertahan dari api, kamu mempelajarinya. Kamu tidak hanya diuji oleh api, kamu diperkuat, dimurnikan, diasah olehnya. Dan apa yang kamu bawa kembali bukan sekadar bertahan hidup. Itu adalah strategi.
Jenis wawasan yang tidak bisa dicari di Google, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dicuri. Itu datang dari rasa sakit, dari tekanan, dari pengalaman yang sebagian besar orang bahkan tidak akan sanggup bertahan. Kamu belajar dalam gelap apa yang orang lain hanya pura-pura pahami di terang. Dan sekarang kamu berjalan dengan kejernihan yang tak tergoyahkan. Orang-orang bisa merasakannya. Itulah mengapa mereka memperhatikanmu dengan begitu saksama. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tidak keras, tapi menguasai. Tidak mencolok, tapi tak bisa diabaikan. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa bergerak dengan begitu tenang sambil memikul beban sebesar yang kamu tanggung. Mereka tidak tahu bagaimana kamu bisa mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan kesunyian menjadi struktur. Dan para pembencimu mereka kini ketakutan karena mereka pikir api itu akan melahapmu. Tapi nyatanya api itu justru mempersenjatakanmu. Mereka tidak menyangka kamu akan kembali dengan jawaban, dengan disiplin, dengan tujuan. Tapi lihatlah kamu sekarang, bukan hanya berdiri, tapi membangun. Bukan hanya hidup, tapi selaras. Kamu kembali dengan kode, kesadaran, cetak biru tentang bagaimana mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Dan sekarang, kamu menerapkannya. Kamu telah menjadi blueprint itu sendiri. Bukti berjalan bahwa tidak ada yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu bisa benar-benar mendefinisikanmu. Kamu mengambil api itu, dan bukannya membiarkannya menghancurkanmu, kamu membiarkannya membentukmu kembali. Dan sekarang semua orang memperhatikanmu dan berkeringat. Nomor 12. Mereka tahu kamu telah melihat sisi terburuk mereka dan mencintai dirimu sendiri cukup untuk pergi. Apa yang membuat mereka tak bisa tidur di malam hari adalah kenyataan bahwa kamu sudah melihat sisi tergelap mereka. Dan kamu tidak gentar. Kamu melihat melalui persona yang mereka ciptakan untuk dunia, senyum palsu mereka, niat tersembunyi mereka. Tapi kamu tidak membiarkan itu menghancurkanmu. Kamu tidak bereaksi berlebihan. Kamu tidak mengamuk. Kamu tidak mengumbar keburukan mereka ke publik. Sebaliknya, kamu melakukan sesuatu yang lebih menakutkan bagi mereka daripada konfrontasi apapun. Kamu pergi. Kamu pergi dengan kepala tegak. Dan keheningan dalam kepergianmu itu adalah sebuah vonis. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, tidak perlu mengumumkan keputusanmu ke siapapun. Kamu hanya tahu. Kamu tahu bahwa orang yang mereka pura-pura, jadi bukanlah siapa mereka sebenarnya. Kamu melihat kekurangan mereka, ketidakamanan mereka, manipulasi mereka. Dan alih-alih ikut dalam permainan mereka atau tenggelam dalam kekacauan mereka, kamu cukup mencintai dirimu sendiri untuk melepaskan. Kamu tidak membiarkan energi toksik mereka melahapmu. Kamu tidak tertipu oleh topeng mereka hingga berpikir mereka layak mendapat waktumu. Kamu menyadari betapa mahalnya harga untuk tetap tinggal, dan kamu pergi. Dan keheningan itu yang mereka kira akan penuh dengan amarah atau kepahitan. Itulah yang paling menghantui mereka. Itu adalah bukti tertinggi bahwa kamu menghargai dirimu. Kamu tidak tinggal untuk memperbaiki mereka. Kamu tidak tinggal untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak tinggal untuk membuat mereka melihat kebenaran. Kamu pergi karena kamu tahu bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada hubungan atau situasi apapun yang mengancamnya. Kemampuanmu untuk memilih dirimu sendiri dibandingkan dengan manipulasi mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mereka terus bertanya-tanya bagaimana kamu bisa pergi begitu saja padahal kamu tahu kebenarannya. Mereka mengira kamu akan menghadapi mereka, bertengkar, berteriak, atau membongkar semuanya. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu hanya pergi. Dan keheningan itu lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Itu berbicara tentang harga dirimu, kekuatanmu, dan kejernihan hatimu. Itu adalah pengingat bahwa seberapapun mereka mencoba memutarbalikkan keadaan, kamu tahu nilai dirimu, dan kamu tidak akan pernah menerima yang lebih rendah dari itu. Nomor 13. Kamu membuat ruangan menyadari bahwa itu kosong tanpa substansi. Ketika kamu pergi dari lingkaran mereka, sesuatu berubah.
sesuatu yang tidak mereka duga. Kekosongan menjadi sangat jelas, bukan hanya karena suara menghilang atau suasana menjadi lebih tenang, tapi karena semuanya tiba-tiba terasa hampa. Ketidakhadiranmu tidak hanya meninggalkan kekosongan, itu membongkar kurangnya kedalaman yang selama ini menyatukan semuanya. Kamulah yang memberi bobot dalam ruangan itu, gravitasi yang membuat percakapan tetap membumi. Tanpamu, kata-kata kehilangan maknanya. Tawa tak lagi terasa sama, dan energinya terasa tidak seimbang. Sebelum kamu pergi, semua hanya pertunjukan. Setiap orang memainkan perannya, berkata yang seharusnya dikatakan berpura-pura terhubung. Padahal kenyataannya, ruangan itu penuh dengan percakapan dangkal dan gestur kosong. Kamulah satu-satunya yang membawa substansi, keaslian, dan koneksi yang nyata. Kamu tidak sekadar mengisi ruang, kamu adalah ruang itu sendiri. Kehadiranmu memberi arti, tujuan, dan arah bagi segalanya dalam lingkaran itu. Dan saat kamu pergi, semuanya menjadi sangat jelas. Pertunjukan yang mereka jalankan ternyata tak sebagus yang mereka kira. Kini, saat kamu tak ada, bukan hanya keheningan yang terasa, tapi ketidakaslian. Mereka masih memainkan peran mereka, tapi tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mereka selama ini hanya menumpang energimu. Mereka kira mereka bisa terus berjalan tanpamu, tapi kenyataannya justru menunjukkan betapa kosongnya semua itu. Ketidakhadiranmu bukan sekadar kekosongan, itu adalah kehadiran paling lantang dalam ruangan. Itu adalah pengingat tentang apa yang selama ini hilang. Setiap percakapan kini terasa seperti peluang yang terlewatkan. Setiap interaksi terasa dipaksakan. Dan topeng yang mereka pakai mulai tergelincir. Kamu tidak sekadar pergi. Mereka menyadari bahwa tanpamu, seluruh struktur itu hanyalah ilusi. Ruangan itu mungkin lebih berisik sekarang, tapi lebih kosong dari sebelumnya. Dan mereka tidak bisa berhenti memikirkannya. Nomor 14. Kamu adalah vonis tak terucapkan dalam hati nurani mereka. Mereka menjalani hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah-olah masa lalu telah terkubur dan dilupakan. Tapi di dalam, mereka tidak bebas. Kamulah kasus yang belum selesai dalam hati nurani mereka. Vonis yang tak pernah dijatuhkan, dan itu menggerogoti mereka dengan cara yang tak bisa mereka abaikan. Di luar, mereka mungkin terlihat baik-baik saja, seolah telah move on. Tapi saat lampu padam dan mereka hanya berdua dengan pikirannya, kamu masih ada di sana, menghantui mereka. Bukan karena kamu mengejar atau ingin balas dendam, tapi karena mereka tak bisa lari dari kebenaran yang dulu coba mereka kubur. Kamulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Bukan karena kamu memburu mereka, tapi karena hati nurani mereka tahu apa yang gagal mereka lakukan saat punya kesempatan. Mereka pernah memiliki akses pada sesuatu yang langka, sesuatu yang nyata, dan mereka mengabaikannya, meremehkannya, atau berpikir bisa menggantikannya. Kini, seiring waktu berjalan, mereka mulai menyadari beratnya kesalahan itu. Kamu bukan sekadar orang lain dalam hidup mereka. Kamulah jiwa langka yang menunjukkan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kedalaman, integritas, koneksi yang tulus. Tapi mereka menyia-nyiakannya, atau lebih buruk, mengkhianatinya. Sekarang, setiap keputusan, setiap hubungan yang mereka coba bangun kembali, mengingatkan mereka akan bab yang tak terselesaikan itu. Yang tak bisa mereka tutup. Kamu tidak menghantui mereka secara fisik. Kamu menghantui mereka secara spiritual. Ketidakhadiranmu meninggalkan lubang dalam jiwa mereka yang tak bisa diisi oleh orang atau situasi lain. Mereka tak bisa berhenti memutar ulang momen-momen itu, bertanya-tanya. Kenapa dulu aku tak bisa melihat nilainya? Kenapa aku tak menghargai saat dia masih ada? Kenapa aku membiarkannya lepas begitu saja? Kenyataannya, kamu adalah vonis tak terucapkan dalam hati nurani mereka. Dan seberapapun mereka mencoba lari, itu tidak akan pernah melepaskan mereka. Karena jauh di dalam, mereka tahu mereka gagal menghargai sesuatu yang tak tergantikan. Dan rasa bersalah itu adalah milik mereka untuk ditanggung. Pada akhirnya, kehadiranmu, perjalananmu, esensimu, semuanya tidak bisa diringkas hanya dalam kata-kata
Atau momen yang berlalu begitu saja? Kamu bukan hanya cerita lain yang akan dilupakan. Bukan sekadar bab yang bisa ditutup. Kamulah bukti hidup tentang keteguhan, kedalaman, dan kekuatan dari harga diri yang tak tergoyahkan. Kebenarannya adalah dampakmu bersifat permanen. Dan apakah mereka mengakuinya atau tidak, ketiadaanmu telah mengguncang dunia mereka dengan cara yang tak akan pernah bisa mereka pulihkan. Mereka akan terus memutar ulang tindakanmu, kata-katamu, keputusanmu dalam pikiran mereka selama mereka hidup. Karena kamulah pertanyaan yang tak pernah mereka temukan jawabannya. Kamu telah memicu sesuatu yang tak bisa mereka abaikan, sebuah cermin dari bagaimana rasanya hidup dalam kebenaran dan selaras dengan tujuan. Orang-orang yang mencoba menyingkirkanmu, memanipulasimu, atau meninggalkanmu, mereka akan mengingatmu. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamulah bukti dari segala sesuatu yang gagal mereka sadari. Mereka tidak akan pernah melupakan orang yang pergi. Bukan karena dendam, tapi karena kekuatan. Kamu tidak sekadar meninggalkan mereka. Mereka melihat kedalaman yang tak bisa mereka capai, kebijaksanaan yang tak bisa mereka akses, dan kedamaian yang tak bisa mereka curi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu atau jarak. Kamu bukan orang yang bisa mereka manipulasi atau hancurkan. Kamulah yang mengingatkan mereka seperti apa kekuatan sejati, keaslian sejati, dan keteguhan sejati. Dan dengan itu, kamu telah membangun warisan yang tak bisa mereka hindari. Kisahmu, kebenaranmu, jiwamu, semuanya telah meninggalkan jejak, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada seseorang yang butuh pengingat ini hari ini. Sukai video ini jika kamu merasa dipahami. Tinggalkan komentar dan beritahu bagian mana yang paling mengena untukmu. Langganilah saluran ini agar kamu tak pernah ketinggalan kebenaran yang memang ditujukan untukmu. Nyalakan notifikasi, karena setiap tetes kebijaksanaan yang aku bagikan adalah untuk mereka yang berjalan dengan tujuan, kekuatan, dan sedikit api suci. Tetap nyata, tetap membumi, dan teruslah bangkit.